Kali ini aku mau ngajakin jalan-jalan di sekitar komplek perumahan yang aku tinggalin. Hari ini suhunya minus 10 derajat, hari Kamis, hari kerja, jadi memang sepi karena orang-orang pada kerja ya. Nggak ada anak-anak yang keluyuran juga soalnya dingin. Nah, ini adalah kawasan hutan di komplek. Biasanya komplek perumahan di Finland, kalau bukan di kota besar ya, di city center gitu, pasti ada kawasan hutannya. Kalau ini khusus buat pejalan kaki dan sepeda. Jadi kendaraan kayak mobil atau motor itu nggak boleh lewat sini. Biasanya kalau misalkan mau ngajak jalan-jalan anjing, karena orang sini tuh biasanya pada banyak punya anjing. Nah, itu lewatnya lewat jalan sini. Nah, ini hutannya. Di hutan ini nggak ada hewan buas ya, kayak misalnya serigala atau beruang, karena ini pemukiman warga. Palingan binatangnya itu binatang kecil, kayak misalnya tupai, terus burung, terus kelinci, itu banyak. Kalau musim panas mereka pada suka lewat berkeliaran. Kalau musim dingin gini mungkin pada hibernasi kali ya. Di hutan ini bebas diakses publik ya, lihat deh tuh di belakang ini ada jalur buat main ski, tapi bukan downhill ski, melainkan cross country skiing tuh. Jadi ini nggak boleh diinjek ya, karena ada yang lewat nanti. Umumnya di sini musim dingin itu memang musim yang paling nggak disukain sama orang-orang, termasuk warga lokal. Soalnya selain dingin, itu benar-benar mengubah mood. Orang lebih gampang stres, gampang depresi, bawaannya suram. Jadi bahkan warga lokal pun sendiri itu mereka tidak sedikit yang struggle saat musim dingin kayak gini. Matahari juga cuman sebentar, jadi sepanjang hari gelap terus. Derajat nggak? Jadi di dalamnya udah berlapis-lapis ya dan pakai material khusus. Kalau di sini sebelum kita keluar itu wajib cek suhunya berapa, karena menentukan outfit yang kita pakai berapa. Harus cek setiap hari. Kenapa? Karena tiap hari suhunya berubah-ubah. Kadang ekstrim banget, kadang biasa aja. Untuk fashion, warna-warna yang biasa dipakai saat musim dingin itu warna gelap, kayak misalnya hitam, biru dongker, atau abu-abu yang gelap. Tapi itu tidak berlaku buat aku. Aku tetap pakainya warna cerah, terutama pink kayak gini ya tuh. Karena menurut aku winter itu kan udah suram ya. Jadi jangan ditambah suram dengan memakai warna-warna yang gelap. Jadi aku kalau lagi jalan-jalan sendiri gitu ya di komplek gini ketemu orang papasan, itu pasti aku doang yang pakai warna selain warna hitam.
Oh, buat yang cewek-cewek, enaknya musim dingin itu kita nggak perlu capek-capek touch up make up. Karena make up tuh awet banget, beneran banget guys. Seharian tanpa touch up, nggak berminyak, muka juga tetep kinclong, nggak luntur, nggak meleleh. Pokoknya udah TOP banget deh, surga buat cewek-cewek yang suka make up tanpa harus perlu touch up. Untuk komplek perumahan di sini, ini bisa dibilang menengah ke atas. Berapa sih harga rumahnya? Nah, harga properti di sini bermacam-macam ya, bervariasi tergantung ukurannya, tergantung tahun berapa dibangun, tergantung jenis rumahnya, apakah itu attached house atau rumah yang berdiri sendiri, terus tergantung desainnya, macam-macam. Tapi kisarannya itu dari ratusan ribu euro sampai ada yang 1 juta euro. Nah, contoh rumah yang di belakang ini adalah attached house. Jadi rumahnya dia nggak berdiri sendiri, tapi di kanan kiri kayak sharing, ada tetangganya gitu, tapi rumah sendiri. Kalau pas musim panas ini lumayan lebih ramai, tapi bukan ramai kayak perumahan kompleks di Indonesia ya, tetap aja ramainya itu sepi kalau buat level kita. Biasanya kalau lagi musim panas, orang-orang tuh pada barbekyuan, grilling-grilling di luar dan berkumpul bersama keluarga. Anak-anak juga mainnya lebih bebas, lebih lebih cuaca lebih bersahabat dan lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Penduduk Finland itu mereka terkenal dengan yang pendiam, alias nggak suka basa-basi, nggak suka chit-chat, nggak suka ngobrol nggak penting. Jadi kalau buat orang yang belum terlalu tahu tentang culture dan kebiasaan masyarakat Finland, pasti bilangnya sombong atau dingin atau nggak friendly gitu ya. Padahal nggak, mereka tapi kalau udah ngobrol, udah nyambung, udah deket, itu asik banget dan obrolannya bisa jauh banget dari masalah nggak penting sampai yang penting. Nah, di sebelah situ itu adalah jalan utama di dalam komplek. Itu udah dibersihin ya, karena kalau nggak saljunya bakal numpuk. Terus ini dibersihin dari pemerintah lokal setempat. Biasanya pagi-pagi sebelum orang pada beraktivitas itu dibersihin, ada mobil pembersih saljunya gitu. Terus karena salju ini kan licin ya, jadi biasanya jalanan itu terutama yang dilalui oleh pejalan kaki akan ditaburin kayak kerikil-kerikil kecil gitu, kayak pasir-pasir kecil gitu, jadi nggak terlalu licin kalau orang jalan. Nah, nanti kalau musim dingin udah berakhir itu akan dibersihin lagi, jadi jalannya bersih lagi.
sepi begini, tapi jangan khawatir, Finlandia relatif aman. Jadi jalan sendirian kayak gini nggak takut begal, nggak takut ada copet, jambret, dan teman-temannya. Walaupun ini komplek perumahan menengah ke atas gitu ya, dan bahkan ada properti yang harganya 1 juta euro atau lebih. Ini nggak ada yang dijaga pakai satpam atau pakai gate security di depan komplek, itu nggak ada. Orang-orangnya kebanyakan mereka sudah pakai alarm system, pakai CCTV yang online yang langsung terhubung sama perusahaan security-nya. Orang Finland biasanya sangat menghargai privacy, private space. Jadi misalkan kamu cewek kayak aku nih lagi jalan gini ya sendirian, terus ada cowok lewat atau cowok nongkrong, itu mereka nggak akan godain kamu, nggak akan nyamperin kamu, nggak akan catcalling kamu juga, karena ya itu adalah private space yang harus dihargai. Jadi kalau ngelihat ada cewek jalan sendirian gitu, ya udah gitu, nggak akan digangguin, nggak akan digodain. Mungkin akan berbeda ketika di kota besar mungkin ya. Aku sendiri tidak pernah mengalami pengalaman seperti itu. Sepi ya, udah keliling komplek rasanya kayak kota mati. Memang begitu, jangan dibayangin Finlandia itu kayak Indonesia. Karena Finland sendiri sebagai negara, penduduknya cuma 5,5 juta jiwa. Lebih banyak penduduk kota Jakarta daripada Finland. Jadi memang kepadatan penduduknya itu nggak tinggi, jadi sepi. Terus orang sini juga nggak suka basa-basi sama tetangga. Jadi tiba-tiba main ke rumah tetangga atau ujuk-ujuk ketok-ketok tetangga, itu bukan cara bersosialisasi yang baik. Untuk pasangan yang sudah menikah di Finland, itu biasanya suami dan istri kerja, terus anak dititipin ke daycare. Karena di sini jarang banget, hampir nggak ada yang pakai ART atau nanny atau babysitter. Jadi anak-anak ya udah dititipin di daycare atau di sekolah, dan orang tua dua-duanya kerja. Jadi wajar aja juga ya kalau sepi kayak gini, nggak ada yang keliaran, baik itu emak-emaknya atau anak-anaknya, karena mereka ya udah sibuk juga. Dan siapa juga yang mau keliaran di saat musim dingin kayak gini, yang dingin banget, keluar nggak enak. Mendingan di dalam rumah anget, ada penghangat, sambil ngopi sambil ngeteh. Terus apakah kita kenal tetangga? Jawabannya enggak juga. Aku sendiri tetangga kanan kiri depan belakang itu cuman satu tetangga yang kita kenal, dan kadang kalau ketemu di depan rumah itu suka nyapa. Itu tetangga satu doang sebelah kanan, sisanya nggak kenal. Terus gimana kalau terjadi apa-apa sama kita, siapa yang dimintai tolong? Ya langsung tolong ke pihak berwajib, kayak misalnya 911 gitu ya kalau di Amerika Serikat. Kita juga di sini gitu, misalkan butuh pertolongan medis ya langsung panggil rumah sakitnya, atau butuh pertolongan pipa air rusak misalnya, ya udah langsung hubungi orang yang memang profesional di bidang itu. Jadi kita nggak perlu ketok-ketok tetangga minta tolong segala macam. Bisa-bisa nggak dibukain karena memang bukan tradisinya seperti itu.
Sampai di sini dulu perjalanan singkat kita muter-muter keliling komplek. Aku bukan tipe orang yang suka lama-lama main salju. Nah sekarang aku juga udah mau sampai rumah sendiri. Jadi ini tetangga aku. Nah ini rumah tetangga. Tuh. Di sini rumahnya memang gak dipagar, biasanya cuma pagar tanaman hidup aja, pagar-pagar dari pohon atau rambat-rambatan kayak gitu tuh. Itu tetangga depan. Ini tetangga samping. Dan ini rumah kita tampak depan. Jadi depannya nggak ada halamannya ya dan nggak ada pagarnya. Makanya aku lebih suka main di belakang karena kalau di halaman belakang itu luas. Nah itu tetangga yang kita kenal. Udah sampai itu doang sih, saya nggak kenal. Tuh. Tada. See you on the next vlog. Bye. Tadi mereka berdua aku tinggal sebentar, nangis, meraung-raung, howling, garuk-garuk pintu. Jadi sekarang diajak jalan-jalan sebentar biar tantrumnya hilang, bun.